Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin walikulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqhu al-hadith. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi. Dengan izinnya lah kita alhamdulillah masih diberi umur panjang, sehat, turafiah, dan kita diberikan suatu nikmat yang sangat istimewa, yaitu adalah kita bisa mengikuti di dalam majelis ta'lim ini, karena tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, yang lebih istimewa selain daripada kita thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi, semua kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan thalabul ilmi, kita akan diberi umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan thalabul ilmi, kita akan diberikan, diwujudkan semua hajat kita yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan thalabul ilmi ini kita benar-benar dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun menaungi kita selagi kita berada dalam lingkungan atau area belajar ilmu. Kita berjalan, kita mengikuti hal pengajian ini, maka kita benar-benar dinaungi oleh para malaikat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang begitu ampuh, doa yang begitu mustajab kalau kita alunkan doa itu di waktu, di tempat pengajian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Di sini marilah kita berbicara tentang masalah runtuhnya, hancurnya, terbongkarnya, ambruknya klan Habib Ba'alwi di Nusantara ini. Dulu siapa yang tidak kenal dengan habaib? Dulu siapa yang tidak takut terhadap habaib? Dulu siapa yang tidak mengagungkan para habaib? Dulu siapa yang tidak hormat terhadap habaib? Semua umat manusia menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka diyakini, dipercayai bahwa mereka itu adalah cucu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi sekarang mereka terbongkar, mereka ambruk, mereka hancur, sudah tidak dihargai lagi. Kenapa bisa begitu? Itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah kesombongan, keangkuhan mereka. Para habaib itu angkuh, para habaib itu sombong, karena mereka sudah terlalu diagungkan, sudah terlalu kita menghambakan kepada mereka, sehingga mereka itu menyombongkan diri, sehingga mereka itu angkuh. Ya sebenarnya sih, kalau mereka itu berilmu, dengan adanya penghormatan, dengan adanya pengagungan, kalau mereka itu berilmu, pasti mereka lebih menghargai kita sebenarnya. Cuma kebanyakannya daripada mereka itu yang menjadi selebritis di panggung-panggung, kebanyakannya qalilul ilmi, kurang ilmu. Kalau orang kurang ilmu berarti qalilul adab, ya kurang budi pekerti, kurang tata krama, kurang akhlak. Sehingga kita yang mengagungkan mereka, kita yang menghormati mereka, kita yang menghambakan diri kepada mereka, malah justru kita yang diserang oleh mereka. Serang apa? Ya mereka menyatakan bahwa kaki Habib yang kotor itu adalah lebih mulia daripada kepala ulama. Itu kan, bukankah itu menghinakan, merendahkan? Dan siapa saja, walaupun ilmunya segudang, pengetahuannya banyak, tapi mereka tidak hormat kepada habaib, maka itu adalah percuma, tidak akan diterima Allah. Dan siapa orang yang tidak percaya kepada habaib, maka itu adalah kafir. Berbagai macam ajaran-ajaran, berbagai macam statement mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan mengarahkan dan mewujudkan kesombongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kami sebenarnya merindukan kepada kata-kata mereka yang lembut. Kami merindukan kepada ajakan-ajakan mereka di dalam kesatuan. Kami merindukan dari kata-kata mereka adalah pemersatuan. Tapi tidak kami dapatkan itu. Setiap konser-konser mereka, setiap ceramah-ceramah mereka, maaf, selalu ada saja provokasi-provokasi. Bahkan mereka ke presiden saja mereka berani menghina. Presiden Joko Widodo yang sangat kita cintai, yang sangat kita muliakan, yang sangat kita hormati, malah mereka menyebutnya pun dengan kata-kata yang begitu tidak pantas diucapkan, dengan menyebut nama Jokodok. Bahkan ada dari para muhibbinnya mengatakan bahwa Jokowi itu adalah cojolog. Sangat ironis Al-Fakir mendengar kata-kata itu. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemerintah. Mereka Al-Quran tinggalkan. Disuruh mentaati pemerintah, justru malah berani menghina, meremehkan kepada pemerintah. Itu adalah timbul daripada kesombongan, kecongkakan, keangkuhan mereka. Tidak ada lagi yang mereka muliakan. Semua mereka anggap rendah.
siapapun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kami semua mengharapkan mereka itu adalah menyatukan kami agar semua taat tunduk kepada penguasa. Entoh Allah telah memerintahkan kepada kita untuk kita tunduk taat kepada pemerintah di dalam hal kebaikan. Kalau saja misalkan ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ada tempat untuk kita menegur. Ada kantornya. Tidak kita berbicara berteriak di panggung-panggung umum. Itu adalah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Ya akhirnya banyak bangsa-bangsa Nusantara terprovokasi. Akhirnya bisa terbagi-bagi masyarakat. Akhirnya ada yang ngikuti mereka, kurang pro terhadap pemerintah, dan ada yang pro terhadap pemerintah. Ini adalah sesuatu gerakan yang tidak semestinya dilakukan. Bangsa Nusantara diajari oleh para leluhur adalah cinta damai. Bangsa Nusantara diajari oleh para leluhur adalah untuk berakhlakul karimah. Jadi oleh karena itu, ayo kita sadari kesalahan kita, terutama mari kita berterima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan mari kita berterima kasih kepada Dr. Sugeng, ahli genetik, dan mari kita berterima kasih kepada Profesor Mahem ya, yang anti filolog. Dan kita perlu berterima kasih juga kepada ahli sejarah. Siapa? Profesor Gonggong ya, kalau tidak salah. Kenapa kita harus berterima kasih kepada beliau? Karena beliau bisa mencerahkan kita yang dulu kita buta sejarah. Yang dulu kita gampang dibodohi. Sekarang kita telah mengerti. Alhamdulillah, ilmu ini adalah sangat berharga. Kenapa berharga? Karena bisa menyelamatkan kita daripada laknat Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Coba kalau tidak ada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, mungkin kita sampai mati kita meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi, padahal adalah bukan. Tapi bagi yang sudah tidak ada ya, para leluhur kita yang mempercayai bahwa Habib Ba'alawi itu adalah turunan Nabi, tidak berdosa karena mereka tidak tahu. Tapi bagi kita yang sudah tahu ini, meyakini terus-terusan, maka kita adalah dosa. Dulu kita bisa berhusnudzon karena belum ada yang meneliti. Dulu boleh kita berhusnudzon, udah ya percaya aja kita. Kalau dia bohong ya dia dosa. Dulu, tapi sekarang kita sudah ada yang memberitahu bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Tidak boleh kita husnudzon. Karena husnudzon ba'da duhuril hujjah wad dalil haramun la ibrata bidzanni baini khata'uh. Jadi husnudzon setelah nyata ada dalil, ada hujjah, ada bukti, maka la ibrata, tidak ada alasan kita untuk berhusnudzon karena sudah jelas kesalahan mereka, yakni sudah jelas status mereka. Artinya apa? Artinya sekarang
kita harus meyakini, mempercayai bahwa Habib Ba'lawi di Indonesia ini adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berteriak, kita bersuara adalah demi untuk menjaga kesucian nasab mulia Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang menginginkan kehormatan, menginginkan kemuliaan, menginginkan keagungan, mencantolkan nasabnya ke nasab mulia Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang mereka untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, maka mereka pasti akan mengakui keputusan ini. Karena tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mempercayai. Kenapa? Karena di situ berdasarkan kitab-kitab, kitabnya bukan satu, puluhan kitab, dan berdasarkan BRIN, ya, ahli genetik, ahli filolog, menyatakan bahwa Habib Ba'lawi itu adalah mustahil keturunan Nabi dengan penelitiannya, karena tes DNA itu adalah ilmu nyata, tidak bisa dibantah lagi. Jadi tidak bisa dengan tes DNA itu ketahuan. Bahkan saudara-saudara kita, kerabat kita ketahuan daripada tes DNA itu. Jadi tes DNA ini tidak bisa dibantah. Ini adalah ilmu nyata, ini adalah ilmu hak. Kalau orang yang mengharamkan tes DNA itu adalah hanyalah melarikan diri saja. Kenapa? Karena di dalam kitab Ar-Rasail bahwa tes DNA itu adalah boleh karena untuk menjaga kesucian nasab. Jadi jangan ada yang mencantolkan nasab. Harus tes DNA, boleh. Jadi untuk melindungi nasab. Dan menurut Bahsul Masail NU Nahdlatul Ulama juga boleh tes DNA. Dulu mereka teriak, ayo tes DNA. Maraknya banyaknya yang mengaku Habib, maraknya yang mengaku turunan Rasulullah, ayo tes DNA. Nanti kalau tes DNA, tes dan dia kemana, tes dan Nabi kemana, itu kan. Tapi bahkan ada yang mengatakan, ayo harus tes DNA. Nanti saya yang lebih dulu untuk tes DNA. Ayo tes DNA, boleh tes DNA. Saya yang lebih dulu untuk tes DNA. Dulu. Tapi kenapa waktu dituntut untuk tes DNA, mereka justru lari. Mereka justru banyak alasan. Haramlah, inilah, itulah. Berbagai macam. Bahkan ada yang ke Imaduddin memframing bahwa Imaduddin itu Syiah lah, Kiai Imaduddin itu Wahabi lah. Jangan kemana-mana, jawab pertanyaannya dengan kitab nasab, kitab sejarah, ahli filolog, dan tes DNA. Jangan kemana-mana, jawab itu saja. Jadi kalau dijawab dengan framing-framing yang tidak jelas, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru menjadi gundah gulana bangsa ini. Sekian, demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.